Kemudian yang paling afdol masalah zikir ini adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau kita itu membaca Quran itu luar biasa. Sambil naik motor baca Quran bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau menghafal bisa, murojaah bisa. Tapi membaca Quran nggak iso, nggak numpak motor kalau buka ini nggak iso. Ya, tapi kalau mengulang atau murojaah bisa. Wah, aku isone anu Pak. Dari Al-Insyirah sampai Anas, wis rapopo. Bulan ngono kan yo. Medok jadi ini. Nanti kan malu sendiri. Wah, aku kok mosok Insyirah tekan Anas, ya Allah, malu sekali. Anggo ditambahin dhuwure meneh. Seperti itu misalnya, Ad-Duha atau apa. Lumayan. Jadi nanti bertambah. Itu diantaranya baca Quran. Kenapa Al-Quran mengandung berbagai obat dan kesembuhan bagi hati dari segala penyakit. Jadi kalau kita itu gundah, resah, gelisah, baca Quran aja. Misalnya kok ndelalah jenengan pulang menangi bojone ngamuk, wis baca Quran ae. Kono Pak ngomel opo-opo, baca Quran aja. Bacanya ayat kursi. Wah. La haula wala quwata illa billah. Hafalnya ayat kursi wis ora apa-apa. Ambil wudu, masuk musola, baca Quran. Wis Pak ngomel model opo. Yakin 100% menang langsung. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian satu pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada. Masya Allah. Ya dalam dada itu ya mungkin yang kita pahami ya hati. Obatnya itu baca Quran. Jenengan harus mencoba itu. Kalau ada pusing-pusing itu, wah iki Pak ditagih, iki jatuh tempo, baca Quran. Tenang. Dajjal apa yang terjadi nanti? Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Saya hanya bisa baca Quran. Saya nggak bisa bayar hutang. Karena saya miskin, saya fakir. Engkau yang kaya ya Allah, bayarkan hutang saya. Sing Pak nagih sakit perut. Alhamdulillah rasido. Bar sesuke meneh klalen wonge, rasido meneh. Carane Allah iki macem-macem. Sesuke neh Pak ditagih notane nggo dolanan anak kapal-kapalan hilang. Lho carane Allah itu kalau mau dicari itu banyak sekali. Caranya banyak sekali caranya. Ya, makanya kita itu nggak perlu tahu caranya Allah. Nggak perlu tahu. Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 82, Al-Isra itu 17 ya, ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi kalau dalam rumah tangga itu pengen mawaddah wa rahmah, ya berarti rumahnya dibacakan Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran was sunnah. Jadi suburkan rumah itu dengan bacaan Quran. Jadi rumah kalau tidak dibacakan Quran seperti kuburan. Jadi kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran selama 14 tahun, artinya orang itu tidur di kuburan 14 tahun. Masya Allah. Kok yuk betah ya tidur di kuburan 14 tahun. Jadi ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu hatinya menjadi tentram. Ini rumus. Jadi zikir itu ujungnya adalah tatmainul qulub atau ketentraman hati. Kita bisa lihat kalau kita hatinya tentram, bukan kebar atau bukan ke karaoke, tapi zikir. Termasuk bagian zikir adalah apa? Zurul kubur, berziarah kubur. Ziarah kubur itu bagian daripada zikir, zikrul maut. Jadi saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya dekat dengan kuburan. Jadi tiap hari bisa berzikir, zikrul maut, dan cari tanah yang dekat kuburan itu murah biasanya. Ya, ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Jadi karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan kepada mati. Orang kalau sudah ingat mati itu Masya Allah. Kalau sudah ingat mati itu sudah nggak pengen apa-apa. Yang punya rencana bangun rumah nggak jadi, yang punya rencana mau beli motor baru juga nggak jadi. Saya cerita, saya punya teman ustadz itu. Jadi setiap takziah ini bisa ditiru juga nggak apa-apa, Ibro. Setiap takziah selalu dicatat Pak. Namanya dicatat, umurnya dicatat. Jadi sampai kata dia waktu cerita sama saya ada 200 orang yang sudah dia catat. Satu ketika istrinya, namanya istri ustadz itu ya manusia biasa. Jadi seperti jenengan ibu-ibu yang bukan istrinya ustadz juga sama. Jadi yo pengen punya rumah itu biasa, ya. Padahal ustadz itu wes ustadz randuwe rumah itu biasa. Ngontrak sana ngontrak sini jadi kontraktor tapi nggak kaya-kaya. Akhirnya istrinya minta bikinkan rumah. Mas, mbok kita itu bikin rumah itu daripada ngontrak sana ngontrak sini. Apa yang terjadi? Jawarimani Rasulullah.
Kemudian diambillah catatan itu tadi. Coba kamu lihat catatan ini yang mati. Kebanyakan yang mati umurnya 48, 49, 50, 52, 46, 45. Waktu itu dia cerita umur kita ini 45. Jadi 2 tahun kas mati. Akhirnya bojone ora sida njaluk gawe ke omah, Pak. Kok nek aku gawe omah urung dadi, ya malah kowe nanggung utang. Akhirnya ora sida gawe omah. Ya sampai sak mati nih. Ini orangnya sudah meninggal, umurnya masih muda. Masya Allah. Jadi begitu kalau orang ingat mati terus sudah gitu. Lah terus gimana? Nanti ibu ini yang ditinggal itu ada rezekinya sendiri. Kadang nanti Allah memberi rezeki rumah itu setelah justru suaminya tidak ada. Ini luar biasa. Itulah tadi zikir ini yang akan mengalahkan akal kita. Akal kita ini harus dikalahkan dengan zikir. Zikir itu harus utama nomor 1. Akal harus ditundukkan. Menurut akal manusia, menurut cerita saya tadi itu kan istilah nek kue tenan ra eneng terus aku nduk piye gitu kan. Baik, saya mau cerita lagi sedikit. Saya punya teman. Dulu datang ke tempat saya begini, Pak Ahmad, ini ada KPR, saya mau ambil. Menurut jenengan gimana? Jangan, saya bilang. Jenengan kue ngontrak ae. Ojo ambil KPR, kok susah sampean. Lah tapi gini Pak Ustadz, gini wis macam dijelaske. Akhirnya dia ambil betulan tanda tangan. Apa yang terjadi? 4 bulan. 4 bulan maknanya 4 angsuran. Datang ke rumah saya ngeluh-ngeluh sudah. Waduh berat. Lah kowe iki dikandani ra andel kali. Ngontrak iku malah kowe luwih ayem. Wah, masyaallah. Qadarullah, teman saya masuk penjara. Logikanya gimana coba? Berarti kan semakin berat ini. Berarti istri ini kan single parent kan? Dia harus ngurusi anaknya, harus ngurusi rumah angsurannya. Yang tadinya prediksinya bahwa suami bisa ngangsur sampai lunas. Masya Allah, luar biasa Pak. Kan saya melihat Ibroh ini luar biasa. Begitu suaminya masuk penjara, logika nggak nyampe di akal. Apa yang terjadi? Rumah itu dibeli oleh orang yang membenci istrinya dan dibayar mahal. Masya Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya kalau bukan Allah? Dibeli cash. Akhirnya Pak, istri teman saya ini bisa membeli rumah dan tidak ngontrak. Jadi justru ketika suaminya masuk penjara malah rumahnya lunas. Itu ibroh yang luar biasa. Lah kebaikan-kebaikan Allah itu kita tidak mampu melihat kadang-kadang. Padahal ini bagian daripada zikir. Makanya apa? Kalau orang yang panglimanya akal itu pasti nanti ujungnya sakit, tambah kecewa karena akalnya nggak nyampe. Akal itu kan terbatas, tapi kalau iman kan nembus batas. Tapi kalau akal kan terbatas. Lah orang kok mau ngakali apa yang menjadi tanggung jawabnya Allah? Ya nggak kuat. Wah, akhirnya hidup diasuransikan, sakit diasuransikan, pendidikan anak diasuransikan, rumah diasuransikan, kebun diasuransikan, tek gua asuransi tok. Wah, asuransi ini bangkrut sisan. Itu Pak. Ya orang curiga sama Allah. Orang zikir nggak bakal curiga sama Allah. Lah ini orang nggak pernah zikir masalahnya. Jadi curiga sama Allah seakan-akan kalau ditinggal mati Allah nggak ngopeni anaknya. Kalah mbek pitik. Pitik itu nek netes 15 ra tau pusing-pusing. Mana ada orang pitik pusing ada nggak? Nggak ada. Kucing barang di ora eneng mumet-mumet. Biasa santai-santai tok. Lah itu kita ambil ibrohnya hewan-hewan itu.